Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arfiana dari Fakultas Seni dan Desain, jurusan Desain Komunikasi Visual, Universitas Negeri Makassar, kelas BKV-C. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai grafis Renaissance, desain grafis pada masa revolusi industri. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Nah, grafis Renaissance. Kata Renaissance berarti kebangkitan atau kelahiran kembali. Awalnya, istilah ini digunakan untuk menunjukkan periode yang dimulai pada abad ke-14 dan ke-15 di Italia. Ketika literatur klasik Yunani kuno dan Roma dihidupkan kembali dan membaca lagi, namun kata ini sekarang umumnya digunakan untuk mencakup periode menandai transisi dari abad pertengahan ke dunia modern. Periode Renaissance, pada periode Renaissance ini muncul pada abad ke-14 sampai 17. Nah, Renaissance ini merupakan zaman lahirnya peradaban manusia dan kebangkitan seni Yunani dan Romawi terhadap seni yang naturalis modern ini, dan di era itu pula seni visual menuju keberhasilan dalam menyampaikan pesan dan masih digunakan hingga saat ini sebagai patokan pemahaman ilmu seni dan desain. Renaissance pertama kali lahir di Italia pada abad ke-14 dan menyebar ke seluruh Eropa. Kota Italia terdapat banyak kota pedagang kaya yang menyebabkan Renaissance ini muncul. Oleh karena itu, mereka bisa membiayai seniman dan pemikiran dalam memunculkan pemikiran yang maju dan baru. Pada awal ke-15, suksesnya masyarakat Italia dalam mengelola ekonomi, sosial, dan politik membuat era Renaissance mempengaruhi masyarakat Eropa melepaskan diri dari kekangan doktrin agama atau Dark Age. Nah, selanjutnya yaitu desain grafis pada revolusi industri. Perkembangan desain grafis berjalan seiring dengan berkembangnya teknologi. Misalnya, saat penemuan tulisan yang kemudian diikuti dengan penemuan mesin cetak. Berdasarkan catatan Eko Supriyadi dan Muslim Heri dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi 118, desain dan gaya huruf pertama kali dicetuskan ketika ada huruf yang Latin. Nah, peristiwa penciptaan huruf tersebut terjadi di zaman awal kejayaan kerajaan Romawi. Alfabet tersebut bertambah seiring dengan meningkatnya kebutuhan akomodasi kata yang berasal dari bahasa Yunani. Kemudian diikuti dengan pendirian perguruan tinggi Eropa yang memerlukan sumber berupa buku. Nah, teknologi cetak instan yang saat itu belum ada memicu lahirnya penyalinan manual, bahkan hingga menciptakan huruf kecil dengan bentuk baru. Pada 1847, toko bernama Johannes Gutenberg berhasil menemukan mesin cetak yang dapat digerakkan dan memproduksi tulisan secara massal. Lalu, sejarah perkembangan desain grafis itu berlanjut pada 1851 atau The Great Exhibition. Ketika revolusi industri, tepatnya pada Mei-Oktober 1851, diadakan pameran yang berusaha mengedepankan aspek budaya dengan teknologi industri dan desain. Kala itu, terdapat sebuah bangunan yang terdiri atas bahan besi dan kaca didesain oleh Joseph Paxton. Nah, yang kedua yaitu Toulouse-Lautrec pada 1892. Pada masa ini, Henri Toulouse-Lautrec memberikan gambaran hidup manusia di Paris, Prancis. Ia menuangkannya melalui lukisan kehidupan sebagai bentuk simpatinya terhadap manusia. Berkat lukisannya, ia diklaim punya peran dalam peleburan industri dengan seni. Nah, yang ketiga yaitu modernisme pada 1910. Pada masa modernisme, ada sebuah pernyataan, yaitu form follow function, yang dikemukakan oleh Louis Levan.
Nah, oleh karena itu, mesin yang sudah berkembang di masa modernisme diklaim dapat memberikan kejayaan di masa depan. Hubungannya dengan desain grafis, saat itu mesin yang menyajikan informasi tanpa desain akan dirasa tidak estetik. Nah, yang selanjutnya yaitu Dadaisme pada 1916. Konsep ini bergerak di bidang seni, desain, dan kesusasteraan. Pada masa Dadaisme, ada sebuah gagasan mengenai arah untuk menuju sebuah keseragaman desain. Secara tidak langsung, keindahan yang biasa dibuat oleh kreativitas bisa saja menghilang. Nah, yang kelima yaitu De Stijl pada 1916, yaitu di tahun yang sama. Nah, di tahun yang sama, Theo van Doesburg melihat adanya perkembangan seni dan desain melalui sebuah majalah dengan nama serupa. Setidaknya, ia menyebutkan adanya bentuk segi empat kuat, penggunaan warna-warna dasar, dan komposisinya asimetris. Dan yang keenamnya itu konstruktivisme pada 1918. Nah, berkembang sejak 1918. Pada 1920 tersebut telah terjadi sebuah penandaan perkembangan seni modern, yaitu berlokasi di Moskow. Sejarah ini mempelopori sebuah pandangan modern, yaitu digunakannya huruf sans serif atau warna merah dan hitam, serta pengaturannya ada di blok asimetris. Yang ketujuh yaitu Bauhaus pada 1919. Sebenarnya, Bauhaus adalah bangunan yang dibuka mulai 1919 hingga tutup di tahun 1913. Namun, bangunan yang dirancang Walter Gropius ini punya keunikan karena mengutamakan fungsi dibanding estetikanya. Yang kedelapan yaitu Gill Sans 1928 sampai 1930. Eric Gill, seorang tipografer, mempelajari cara memperhalus huruf bertipe underground untuk dimasukkan dalam jenis Gill Sans. Hasilnya, Gill Sans memiliki bentuk proporsi klasik dan karakteristik geometris. Dan selanjutnya yaitu Harry Bates pada 1931. Harry Bates berhasil menciptakan desain grafis berupa peta bawah tanah London. Tujuan ia mendesain adalah memenuhi kebutuhan penggunaannya informasi cara berpindah dari satu stasiun ke stasiun lain yang letaknya ada di bawah tanah. Yang ke-10 yaitu gaya internasional. Nah, pada tahun 1950, internasional yang dimaksud adalah adanya gaya yang punya fungsi universal. Gaya ini dikenal juga sebagai Swiss style, yang akhirnya memberikan sedikit dekorasi, jenis huruf sans serif, dan bagaimana tipografinya. Semuanya didesain untuk kebutuhan bersama, bukan secara individu. Nah, yang selanjutnya yaitu Helvetica pada 1951. Nama tersebut merupakan jenis huruf yang diciptakan Max Medinger, perancang asal Swiss. Sebenarnya, pada tahun 1951, nama tipe huruf ini adalah Haas-Grosseteste. Kemudian baru diubah menjadi Helvetica pada 1960. Kini jenis huruf ini diklaim sebagai salah satu yang paling terkenal di dunia. Yang ke-12 yaitu pop art atau seni pop pada 1960. Musik, seni, desain, dan literatur kian berkembang dan mudah diakses seiring perkembangan teknologi yang ada. Gaya pop art pada akhirnya berkembang untuk melawan karya abstrak. Dan yang terakhir yaitu atau yang ke-13 yaitu Image pada 1984. Nah, pada 1984 ada majalah desain grafis Amerika yang bernama Image. Majalah tersebut adalah produk perdana yang meluncurkan publikasinya melalui komputer bermerek Macintosh. Hal ini berpengaruh terhadap rancangan desain grafis, yaitu mulai pindah menggunakan teknologi desktop. Jadi itulah sedikit materi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.